Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Yang paling besar dari nikmat itu diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini yang harus selalu kita ingat agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita berjalan di atas naungan Al-Quran wa sunnah, berjalan di atas hidayah Al-Quran dan sunnah, dan juga cahaya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang ini wajib kita pegang dan terus berjalan di atas jalan ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang Al-Qadha wal Qadar, dan sudah selesai kita bahas tentang Al-Qadha wal Qadar. Dan saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah antum catat dengan fawaidnya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, sampai akhir hadis. Itu sudah kita bahas. Yang kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang manfaat atau buah dari iman kepada al-qada wal qadar. Arti thamaratul iman bil qada wal qadar. Saya mengambil tentang thamaratul iman bil qada wal qadar ini dari kitab Al-Iman bil Qada wal Qadar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, yang dikasih takdim oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Jadi apa manfaat dari kita mengkaji tentang Al-Qadha wal Qadar? Karena manfaatnya besar dan banyak sekali manfaatnya. Antum catat. Yang pertama yaitu ada'u ibadatillahi azza wa jal. Ada'u ibadatillahi azza wa jal, artinya menunaikan ibadah kepada Allah azza wa jal. Arti dengan adanya al-qada wal qadar ini, kita menunaikan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kita
melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita membahas tentang al-qada wal qadar. Kewajiban kita yang pertama mengimani, yang kedua apa? Mengamalkan. Kewajiban kita yang pertama mengimani, yang kedua mengamalkan. Itu yang sudah kita bahas. Ketika disebutkan untuk mengamalkan, yang pertama kali mengamalkan tentang tauhid kepada Allah SWT, meyakini bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kewajiban kita sebagai seorang hamba ibadah, karena Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Laksanakan ibadah itu sesuai dengan syariat. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan nanti seluruh ibadah itu mengharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah kita lakukan dan kita tujukan hanya kepada Allah SWT. Termasuk juga kita berdoa. Kalau sudah tetapkan tentang qada wal qadar, ya doa tetap jalan, ibadah tetap jalan. Tidak bersandar kepada semuanya, tapi tetap kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Kemudian yang kedua al-khalas minasyirk. Artinya kita dengan mengimani al-qada wal qadar, kita akan terbebas dari kesyirikan. Ini masih kaitan dengan yang pertama. Kita menetapkan bahwa yang berkuasa hanya Allah, hanya satu ilah yang menetapkan semua ini, itu Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk ini Allah. Yang menetapkan semua takdir ini Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, dan segala macam. Semuanya Allah yang mengatur semua alam semesta ini, hanya Allah SWT. Dan manusia akan kembalikan kepada Allah SWT. Kalau memang Allah satu-satunya yang punya kehendak, yang menetapkan, yang menentukan, yang mengatur dan segalanya, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita berbuat syirik. Kalau seorang sudah mengetahui itu semuanya, dia akan bergantung hidupnya hanya kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah, dia meminta hanya kepada Allah, dia minta tolong kepada Allah. Ketika mengalami kesulitan, dia hanya mengharap hanya kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Tidak mengharap kepada manusia, tidak beribadah kepada makhluk, tapi beribadah hanya kepada Allah. Dan juga menetapkan bahwa semua kebaikan, kejelekan dan segala macam ini sudah Allah takdirkan, dan Allah yang menciptakan semuanya. Seluruh amal kita dan apa yang kita lakukan, semuanya Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ini yang kedua. Jadi seorang mukmin wajib meyakini demikian, bahwa enggak ada satupun yang terjadi di langit dan bumi kecuali dengan kehendak Allah. Yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah, yang bisa menolak bahaya itu hanya Allah. Yang menetapkan tentang adanya musibah, bencana, petaka, wabah dan yang lainnya, yang menetapkan Allah Ta'ala. Dan yang menghilangkan semua itu hanya Allah. Perhatikan tuh. Yang menghilangkan semua itu, bencana, petaka, mara bahaya, wabah, penyakit, semuanya hanya Allah. Kalau sudah seperti itu, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, husul hidayah wa ziyadatul iman. Artinya dengan kita mengimani takdir ini, maka akan memperoleh hidayah dan akan bertambah iman. Kalau betul-betul kita mengimani tentang takdir,
seperti yang sudah kita bahas dengan tingkatannya al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq, 4 tingkatan itu dengan dalil-dalilnya kita meyakini dan kita mengamalkan, maka akan bertambah iman kita, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka Allah tambah kepada mereka hidayah dan Allah berikan kepada mereka ketakwaannya. Dalam surah Muhammad ayat 17. Dalam surah Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang dapat petunjuk kami tambah kepada mereka petunjuk dan kami akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi kalau kita mengimani semua itu akan ditambah hidayah oleh Allah Taala. Begitu juga Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa sesuatu, artinya tidaklah terjadi musibah melainkan dengan izin Allah. Barang siapa yang mengimani, beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya. Tidaklah terjadi musibah melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Dijelaskan oleh Al-Qamah rahimahullah tentang ayat ini, "Huwar rajulu tusibuhul musibatu faya'lama anna min kibarillahi ta'ala fayusallim wa yarda." Kata Al-Qamah rahimahullah tentang ayat ini, surah At-Taghabun ayat 11, yaitu seorang yang ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwa musibah ini datangnya dari Allah, dia taslim, artinya dia menerima dan dia redha, dia terima, dia redha, maka Allah akan tunjuki dia hatinya. Makanya kita harus meyakini bahwa semua bencana, semua musibah ini semua berjalan dengan izin Allah. Gak mungkin ada sesuatu yang terjadi di langit, di bumi yang tidak dikehendaki Allah, tidak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah, semua berjalan dengan izin Allah SWT. Kita wajib mengimani. Maka ketika mengimani demikian, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Jadi antum perhatikan di sini bahwa dengan kita mengimani qada dan qadar ini, maka akan ditambah hidayah oleh Allah Taala. Akan tambah hidayah. Dan akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-ikhlas. Yang keempat itu ikhlas. Jadi orang yang mengimani al-qada wal qadar, maka orangnya itu akan berbuat dengan ikhlas. Karena yang mendorong dia untuk melaksanakan perintah itu, melaksanakan ibadah itu, yaitu karena perintah dari Allah. Semua urusan Allah, semua kerajaan, semua kepemilikan Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada satupun yang bisa menolak karunia Allah. Maka dengan demikian dia akan berusaha untuk ikhlas. Karena semua milik Allah, dan kita diperintahkan untuk melakukan amal itu karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidak mereka diperintah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata karena Allah, dengan lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itu agama yang lurus. Jadi yang dilakukan itu semuanya karena Allah. Karena dia hamba Allah dan Allah sudah menetapkan demikian, maka dia beramal semuanya karena Allah. Bukan riya.
Di sini sebutkan yang mendorong dia untuk melakukan itu adalah ikhlas karena Allah. Sehingga kalau dia tahu semua yang mengatur Allah, maka apa manfaatnya dia riya? Enggak ada manfaatnya. Dia hamba Allah, bukan hamba manusia. Dia beramal harus karena Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia bangun tengah malam, dia membaca Al-Quran, dia menjadi imam sholat, dia berdakwah, semuanya karena Allah. Harus betul-betul ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Dia ibadah ikhlas karena Allah, karena dia sebagai hamba Allah. Dan Allah merintahkan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Jadi dia justru akan lari dari pujian dan sanjungan manusia. Dia tidak mengharapkan pujian mereka, tidak mengharapkan harta manusia, tidak mengharapkan juga sesuatu dari mereka, karena harapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat yang besar di sini. Kalau antum betul-betul meyakini tentang al-qada wal qadar, semua ini milik Allah dan semua Allah yang atur, maka kita akan terus beribadah ikhlas karena Allah. Gak ada manfaatnya untuk riya atau mengharapkan sesuatu dari manusia, gak ada manfaatnya. Minta kepada Allah, karena Allah yang memiliki rezeki. Maka Allah memerintahkan was'alullaha min fadli, mintalah karunia kepada Allah. Tidak mengharap pada manusia, tidak ingin dipuji atau disanjung oleh manusia, tidak. Dia sebagai hamba Allah mengharapnya hanya kepada Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu penting dalam kita beragama ini. Jadi semua ibadahnya ikhlas, bukan karena dunia, bukan, nggak ada manfaatnya. Karena yang kita harapkan ganjaran dari Allah, pahala dari Allah. Yang paling penting lagi yang kita harapkan adalah sorga. Sehingga betul-betul kita ikhlas dalam mengamalkan ini. Yang kelima, at-tawakkul, kesempurnaan tawakal dia kepada Allah. Kesempurnaan tawakal dia kepada Allah. Yang harus dia ingat yang berkaitan dengan al-qada wal qadar, bahwa Allah sudah tetapkan semuanya di Lauh Mahfuz. Tidak mengenai kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Sehingga kita betul-betul menyandarkan dengan jujur hati kita hanya kepada Allah. Perhatikan tuh. Jadi i'timadul qalbi 'ala Allah. Artinya hati ini bergantung dengan jujur hanya kepada Allah dalam mengambil manfaat dan dalam menolak bahaya. Jadi sidqu at-tafwid wa i'timadul qalbi 'ala Allah bi jalbi naf'in aw daf'i dharrin ma akhdhil asbab al-masyru'ah. Jadi kita betul-betul jujur dalam menyerahkan urusan kepada Allah, dan ketergantungan hati ini, bersandarnya hati ini hanya kepada Allah dalam mengambil manfaat, dalam menolak bahaya, dan juga menjalankan sebab-sebab yang disyariatkan. Ya, tawakal kepada Allah. Yang harus kita ingat, apapun nggak akan mengenai kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Itu harus yakin. Makanya Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 di ayat 51, Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Tidak akan menimpa kita, tidak akan mengenai kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz. Allah lah penolong kita, Allah pelindung kita. Dan kepada Allah orang-orang beriman tawakal. Jadi hidup ini enggak takut, tawakal. Makanya ketika kita keluar dari rumah, kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah kita serahkan, kita tawakal kepada Allah. Tidak ada lain upaya kecuali pertolongan Allah. Jadi enggak usah takut.
Sekarang semua serba ketakutan. Mau ke masjid takut, mau ke kantor takut, mau ke ini takut, semua serba takut. Serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan. Tidak akan mengenai kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Tawakal ini penting. Dan ini termasuk syarat iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Syarat iman. Dan kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang beriman. Syarat iman tawakal ini. Jadi jangan kemudian kita terus merasa ketakutan. Serahkan semua urusan kepada Allah. Kewajiban kita sebagai hamba laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Ini penting tawakal ini. Dan kalau kita mau bahas tentang tawakal aja panjang ini. Manfaat dari tawakal, buah dari tawakal, bagaimana tawakalnya para anbiya wa rusul dan salafus saleh, tawakalnya mereka bagaimana. Itu seperti itu. Tidak diiringi dengan berbagai macam ketakutan. Sekarang ini semua serba takut. Serahkan langsung kepada Allah. Tetap mengambil sebab, tetap harus dilaksanakan sebab-sebab yang disyariatkan menurut syariat, tapi tidak menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Yang keenam, al-khaufu minallah. Itu takut kepada Allah. Jadi orang yang beriman, kalau dia meyakini tentang al-qada wal qadar itu semua Allah yang atur, Allah yang tetapkan, maka dia akan selalu berada dalam ketakutan kepada Allah. Ingat, takut kepada Allah, al-khauf minallah. Takut kepada Allah. Bukan takut kepada wabah, bukan takut kepada yang lain, tapi takut kepada Allah. Takut kita bertambah kepada Allah Ta'ala. Dan juga dia takut dengan dosa-dosa yang dilakukan. Takut kepada azab Allah. Takut dia kepada Allah. Orang beriman seperti itu. Dan takut juga dia menyimpang hatinya dari kebenaran. Ini perhatikan, ini yang paling besar ini. Dia takut kalau dia orang beriman kemudian menyimpang. Tadinya dia sudah di atas hidayah, di atas cahaya, di atas Quran, di atas sunnah dia berjalan. Kemudian karena cobaan, ujian, musibah, menyimpang dia dari kebenaran. Ini yang berbahaya. Ini berbahaya. Dia takut itu kalau sampai hatinya menyimpang dari kebenaran. Makanya doa yang Nabi terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Terus. Karena bukan mustahil orang yang tadi beramal soleh diakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah. Bukan mustahil. Ada orang-orang yang dia beramal tapi kemudian ya karena cobaan, ujian, musibah menyimpang dari kebenaran. Dia suudzon kepada Allah atau yang lainnya sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu perhatikan, kita wajib berhati-hati. Bahkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal abda la ya'malu amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu amala ahli al-jannah fa innahu min ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amal ahli neraka dan sesungguhnya dia termasuk ahli sorga. Dan ada orang yang beramal dengan ahli sorga dan dia termasuk ahli neraka. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Tergantung kepada akhirnya. Dan ini sudah kita pernah bahas ketika kita membahas syarah akidah, meskipun waktu itu belum masuk babnya. Saya jelaskan tentang al-wa'du wal wa'id, tentang janji-janji dan ancaman. Ini sebab ada orang yang dia beramal dengan amal-amal tapi amalnya dia tidak ikhlas karena Allah.
Dia seperti tampaknya amalnya ahli sorga, tampaknya dilihat oleh manusia, tapi hatinya dia nggak ikhlas, dia ria, sehingga dengan itu dia masuk neraka. Antum lihat di syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini sudah pernah kita bahas meskipun belum masuk babnya. Antum lihat di halaman 390, poin yang ke-46, al-wa'du wal wa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar, wa inna rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah." Sesungguhnya seorang mengamalkan amal ahli sorga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Dan seorang mengamalkan amal ahli neraka menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal dia termasuk ahli sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi dia beramal dengan ahli surga yang tampak bagi manusia. Betul, dia sholat, dia puasa, dia sholat malam, tapi hatinya nggak ikhlas, dia ria, atau dia mengharapkan sesuatu dari manusia, maka dia termasuk ahli neraka. Tapi ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka, seperti orang kafir, dia beramal ahli neraka jadi orang kafir, tapi di akhir hayatnya dia masuk Islam. Atau orang yang berbuat dosa dan maksiat, kemudian di akhir hayatnya dia taubat, diberikan hidayah oleh Allah, dia taubat kepada Allah, maka dia termasuk ahli sorga. Ini udah ketentuan syariat yang wajib kita mengimaninya, wajib mengimani. Dan Nabi juga bersabda dalam riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Makanya kita harus takut kepada Allah, takut kepada Allah SWT, takut kepada azabnya, takut kepada siksanya, takut kita ini menyimpang dari kebenaran. Jadi jangan menganggap ringan antum. Antum perhatikan ini, kalau antum sudah datang dalil dari Al-Quran wa sunnah ala fahmis salaf, antum berpegang dengan dalil. Landasan kita dalam hidup ini, dalam kita berpijak, itu dalil. Berpegang dengan dalil, kita berjalan di atas dalil, kita akan selamat, pasti akan selamat berjalan di atas dalil itu. Tapi kalau sudah datang dalil, jangan ditolak, dan ini berbahaya. Kalau sudah ini perintah Rasulullah, ini perintah Rasulullah, jangan dilanggar, berbahaya. Bukan mustahil hati ini akan menyimpang sedikit demi sedikit, enggak sekaligus, sedikit demi sedikit. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia mulai menyimpang, Allah sesatkan hatinya. Ini hati-hati. Kalau sudah datang keterangan dalil, jangan ditolak dengan perkataan syekh, ulama atau yang lain, jangan. Ikuti dalil, pegang dalil. Yang Nabi suruh berpegang dengan dalil. Hidayah itu berkaitan dengan dalil. Hidayah berkaitan dengan dalil. Perhatikan tuh. Kalau sudah ada dalil, pegang terus dalil ini. Pegang erat-erat. Jangan menyimpang. Kita takut kalau kita menolak dalil ini akan sesat. Kita menolak dalil ini akan sesat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, As-Siddiqul Akbar, aku takut kalau aku menolak sesuatu dari hadis Nabi, aku akan sesat. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dibawakan oleh Imam Ibn Battah Al-Uqbari dalam kitabnya Al-Ibana. Hati-hati. Ya, takut kita kepada Allah, kita akan sesat nantinya dengan sebab menolak dalil. Berpegang dengan dalil. Makanya Allah menyebutkan di akhir surah Saba, wa ini ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Apabila aku dapat petunjuk karena apa yang Allah wahyukan. Jadi antara dalil dengan hidayah itu punya kaitan yang erat. Gitu.
berpegang dengan dalil. Makanya suruh pegang. Allah juga menyebutkan dalam surah Az-Zukhruf, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpeganglah kepada apa yang diwahyukan kepada kamu karena engkau berada di atas siratal mustaqim. Pegang dengan dalil. Pegang erat-erat dengan dalil. Makanya Nabi berpesan kepada kita semua setelah menyebutkan tentang fitnah yang ada, Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang terpilih yang lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Ini penting. Kita takut dengan kita menolak dalil itu kita akan sesat. Makanya ketika berbicara masalah takdir ini, kita takut kepada Allah. Kita nggak tahu kan tentang sisa umur kita nggak tahu apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita terus berpegang di atas dalil, Allah akan tambahkan hidayah kepada kita. Akan ditunjuki oleh Allah. Dan itu yang kita minta, kita wafat di atas Islam dan Sunnah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, betul-betul kita seorang beriman itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada azabnya. Takut kepada siksanya. Takut hati ini menyimpang dari kebenaran. Karena apa? Hati ini semuanya berada di dua jari tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan hati manusia menurut apa yang Allah kehendaki. Takut kita kepada Allah. Yang ketujuh, quwwatur raja wa ihsanudz dzan billahi ta'ala. Quwwatur raja wa ihsanudz dzan billahi ta'ala. Yang ketujuh, kekuatan harapan dia kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah. Kekuatan harapan kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah. Jadi orang beriman ketika mengimani tentang al-qada wal qadar ini, dia husnudzon kepada Allah. Apa aja yang menimpa kita, apakah kesulitan, kesusahan, kefakiran, bencana, penyakit, kematian, atau apa saja yang menimpa kita, kita wajib untuk husnudzon kepada Allah. Bahwa apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita. Dan Allah menguji kita, ingin menguji iman kita. Apakah benar iman kita, jujur atau tidak iman kita. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billahi ta'ala. Jangan sekali-kali seorang dari kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan husnudzon kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, bencana, bala, wabah, atau dari keluarga kita yang meninggal dunia, kita wajib husnudzon bahwa ini Allah sudah takdirkan dan sudah ajal. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Itu harus yakin seperti itu. Sehingga apa? Kita mengharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Terus seperti itu. Jadi kuat harapan kita kepada Allah, tidak kepada manusia, tidak kepada yang lain. Dan antum harus ingat apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan, semua penuh dengan keadilan, semua penuh dengan kasih sayang, semua penuh dengan hikmah. Allah itu maha adil, Allah itu maha sayang, Allah itu maha bijaksana. Harus kita ingat itu. Ketika ada keluarga kita meninggal, kita sayang kepada keluarga kita ini, Allah takdirkan dia meninggal, ingat bahwa yang mengambilnya adalah Allah pemiliknya. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allah maha sayang. Ketika Allah mencabut nyawa orang yang kita cintai, bahwa Allah maha sayang, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Harus kita ingat itu. Sehingga kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu dia
mengimani tentang al-qada wal qadar, tenang dia hidupnya, tenang. Antum kan pernah saya jelaskan tentang kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dengan Abu Talha radhiyallahu anhuma, ketika anaknya sakit, anak yang masih kecil, yang lagi lucu-lucunya anak ini sakit, ya bapak ibunya jelas sedih lah anaknya itu sakit. Kemudian pada waktunya sholat, Abu Talha berangkat ke masjid. Anak ini tambah parah sakitnya, kemudian meninggal. Tenang ibunya, Ummu Sulaim tenang radhiyallahu anha. Pulang suaminya dari sholat, gimana anak kita? Kan dia udah lihat sakit tadi itu, lebih tenang dari sekarang. Maksudnya dia sudah meninggal. Kemudian disediakan makan malamnya, kemudian si istri ngajak bercampur suaminya. Besok paginya baru dikabarkan. Bagaimana kalau ada orang meminjamkan sesuatu kepada kita, kemudian dia minta, boleh nggak kita tahan? Tidak boleh, kembalikan. Begitu juga anak kita, diambil oleh pemiliknya. Allah tenang, nggak gelisah, nggak teriak, nggak segala macam, tenang. Subhanallah. Karena apa? Mengimani tentang al-qadha wal qadar. Ini binaannya siapa ini? Binaannya Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu ajma'in. Rasulullah SAW membina mereka untuk yakin hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan husnudzon kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan anaknya meninggal, itu yang terbaik. Bahkan diceritakan kepada Nabi bahwa setelah anaknya meninggal mereka bercampur, Nabi doakan dengan keberkahan, maka dia punya keturunan orang-orang yang saleh. Perhatikan itu. Jadi enggak suudzon, tidak. Tenang, semua dihadapi dengan ketenangan. Dia hanya mengharap kepada Allah, harapkan ganjaran. Orang kalau kena musibah yang diharapkan apa? Ganjaran. Makanya ketika ada yang meninggal dari keluarga kita meninggal, kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pada musibahku ini dan gantikan yang lebih baik. Kalau dia suudzon kepada Allah atau dia nggak terima dengan takdir ini, dapat ganjaran apa tidak? Nggak dapat ganjaran, bahkan dia berdosa dengan sebab itu. Maka kita mengharapkan dengan musibah ini dapat apa? Ganjaran. Dengan musibah adanya penyakit, dihapuskan semua dosa kita, diangkat derajat kita. Mudah-mudahan dengan penyakit itu Allah masukkan kita ke sorga. Itu harapan kepada Allah SWT. Jadi harus husnudzon kepada Allah. Yang kedelapan, as-sabru wa quwwatul ihtimal. As-sabru wa quwwatul ihtimal. Sabar dan kekuatan menanggung beban derita dari takdir yang pahit. Sabar dan kekuatan menanggung beban derita dari takdir yang pahit. Makanya ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, yang ada kewajiban kita sabar. Ganjarannya itu tergantung dari musibah yang menimpa kita. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi bersabda bahwa seseorang itu dia mendapatkan ganjaran, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sad. Inna 'idhamal jazaa' ma'idhamil bala. Inna 'idhamal jazaa' ma'idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung besarnya musibah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum,
Allah akan uji mereka. Barang siapa yang redho, Allah akan redho. Barang siapa yang murka, maka Allah akan murka. Makanya sabar ini penting. Ini merupakan kewajiban seorang mukmin harus sabar terhadap takdir-takdir Allah yang pahit. Dan dikatakan oleh, makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, sabar itu. Wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'aishina bis sabr. Wajadna khaira 'aishina bis sabr. Kami mendapati kebaikan kehidupan kami ini dengan sabar. Dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Dikatakan juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, as-sabru matiyatun la takbu. As-sabru matiyatun la takbu. Artinya sabar itu merupakan kendaraan yang tidak akan terjatuh. Arti manfaat sabar itu. Dan kita diperintahkan untuk sabar ketika menghadapi cobaan, ujian, musibah, tidak gelisah, tidak berkeluh kesah, tidak menceritakan cobaan kita, ujian kita kepada orang lain. Adukan itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini kurang makanan, cerita pada orang. Ini nggak sabar. Sakit, cerita pada orang. Semuanya. Bukan hanya seperti itu, bahkan minta-minta pada manusia. Nggak boleh, hukumnya haram. Antum ingat, Nabi pertama kali mengambil perjanjian dengan para sahabat yang masuk Islam. Apa perjanjiannya? Di samping mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, nggak boleh berbuat maksiat. Kata Nabi apa? Jangan minta-minta pada manusia. Itu harus kita ingat tuh. Jangan minta-minta. Jadi mengharap hanya kepada Allah. Kalau ada cobaan, ujian, sabar. Yang susah bukan kita, jutaan orang susah. Yang susah bukan kita. Kadang-kadang diangkat, oh ini kan dai, harus dibantu. Yang lebih susah dari dai ini, dari ustadz ini, ada atau tidak? Banyak jutaan yang susah. Kenapa hanya dia yang berkeluh kesah? Itu yang jutaan, yang di kampung-kampung yang susah, yang lebih susah dari dia, nggak mengeluh. Dia mencari nafkah dengan apa adanya, tidak mengharap dari manusia. Kok malah si dai minta-minta? WA lagi donasi. Anak saya sakit di rumah sakit. Nggak boleh, dalam Islam hukumnya haram, nggak boleh, nggak boleh. Sabar dengan apa yang Allah takdirkan, karena Allah akan uji kita dengan orang yang paling kita cintai ujian itu. Sabar. Bagaimana Allah ingin melihat kita sabar atau tidak dengan ujian ini. Allah akan lihat. Supaya apa? Dia terus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah. Dan yang lainnya harus sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhkan maksiat. Yang ketiga, sabar apa? Dalam menghadapi takdir yang pahit. Sabar. Ini enggak sabar. Ya, berkeluh kesah dan mengharap pada manusia. Itu perhatikan itu. Kemudian yang kesembilan, ini untuk sabar aja panjang juga kalau mau dibahas tentang sabar. Yang kesembilan, muharabatul ya'as, memerangi keputusasaan. Memerangi keputusasaan. Jadi orang mukmin itu tidak kenal putus asa, tidak kenal putus asa. Enggak boleh putus asa dalam Islam. Nggak boleh. Orang yang putus asa itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang sesat. Wa may yaqnatu min rahmatihi rabbih illa dhallun. Dan tidaklah putus asa rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Orang beriman itu tidak kenal putus asa, tidak kenal. Kalau ada sesuatu dia gagal, terus berjuang lagi, nggak putus asa. Dalam cobaan, ujian, pekerjaan, dagang, segala macam, dia gagal, terus nggak boleh putus asa. Kan sudah saya sampaikan bahwa pada bulan yang lalu tentang hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz.
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cinta Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Lemah aja nggak boleh, apalagi putus asa nggak boleh. Allah menyebutkan orang yang putus asa orang-orang kafir. Wala ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun dalam surah Yusuf. Wala ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi nggak boleh itu. Orang beriman harus dia memerangi keputusasaan dengan dia mengimani takdir Allah, nggak boleh putus asa. Terus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 ar-ridha. Yang ke-10 ridha. Jadi orang mukmin yang mengimani qada dan qadar itu dia akan ridha terhadap apa yang Allah sudah takdirkan. Dan ridho ini pembahasan yang panjang. Ridho kan kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho kepada Allah. Kalau ridho kepada Allah, ridho kepada semua keputusan Allah, semua takdir Allah, ridho kita. Kita ridho. Ridho ketika kita mentauhidkan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat, kita ridho. Kita ridho dengan semua yang Allah takdirkan, dengan semua yang Allah tetapkan, ridho. Ridho dengan agama Islam ini, semua agama Islam kita wajib untuk melaksanakannya. Artinya semua agama Islam ini mudah, tidak sulit. Kita ridho dengan Islam ini. Dan ridho kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita ittiba, mencintai beliau, ini wajib, dan kita ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang merasakan manisnya iman siapa? Orang yang redha kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dzaqa ta'mal iman, kata Rasulullah. Dia merasakan manisnya iman. Antum merasakan tuh, kalau kita redho dengan apa yang Allah takdirkan, itu akan terasa nikmatnya iman itu, manisnya iman. Al-Imam Ibnu Qayyim membahas tentang keutamaan redho itu kurang lebih ada 50 redho itu di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. 50. Apa manfaat dari ridho, apa keutamaan ridho, disebutkan satu persatu oleh beliau. Makanya disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, saya bacakan sebagiannya aja. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man mala'a qalbahu min ar-ridha bil qadari mala'a Allahu sadrahu ghinan wa amnan wa qana'atan wa farraga qalbahu li mahabbatihi wal inaba ilaihi wat tawakkul alaihi wa man fatahu hadhu min ar-ridha imtala qalbahu bi dhiddi dhalik washtaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan ridha kepada takdir Allah, dia ridha, maka Allah akan penuhi dadanya dan hatinya dengan merasa cukup. Allah menetapkan dia hidupnya pas-pasan, dia ridho, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi apa? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kita punya beras cuma 1 gelas, cuma 1 gelas. Kita bisa masak hari itu untuk makan dengan istri sama anak, cukup. Kita redho, maka Allah akan penuhi hati kita dengan kecukupan. Maka Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia siapa orang Islam. Qad aflaha man aslama wa ruziqa, dia diberikan rezeki cukup, pas-pasan, dan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka Allah cukupi dia dengan kekayaan. Wa amnan, dan juga merasa aman dia.
Orang kalau dia redho dengan takdir Allah, aman dia, tidak ketakutan. Enggak seperti sekarang, semua takut. Orang beriman tidak. Allah sudah takdirkan, enggak akan menimpa kita kecuali apa? Yang Allah sudah takdirkan buat. Tenang. Dia keluar rumah tenang, dia berangkat ke masjid tenang, di masjid juga tenang. Ini enggak ada ketenangan. Karena apa? Karena dia tidak meyakini dengan takdir Allah itu. Wa qana'atan, dia qana', puas dengan rezeki Allah. Karena Allah takdirkan sudah demikian. Dan Allah kosongkan hatinya untuk selalu mencintainya. Dengan dia redho kepada takdir Allah, maka Allah membuat hatinya itu cinta kepada Allah Taala. Selalu bertaubat kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Tapi kebalikannya, orang yang hilang dari keredoan kepada takdir ini, maka hatinya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kegundah-gulanan, dan dia akan menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak membawa kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Makanya orang beriman ketika dia betul-betul memahami tentang ridho ini, dia adalah orang yang paling bahagia. Kuncinya di situ. Makanya para ulama menyebutkan kalau orang ingin bahagia hidupnya, ridho dengan apa yang Allah takdirkan, dia orang yang paling bahagia di hidup dunia. Ridho. Apa yang Allah takdirkan buat dia, dia ridho. Maka orang yang paling bahagia dia. Dia dikasih oleh Allah cobaan, penyakit, dia ridho. Artinya cobaan ini, musibah ini mau ditolak dengan apa lagi? Dia ikhtiar, tetap ikhtiar, tapi dia ridho dengan takdir Allah, gitu. Bukan ridho dengan penyakitnya, tapi dia ridho dengan apa yang takdirkan. Dia tidak, bukan berarti dia ridho dengan penyakitnya, bukan, tapi dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Ini Allah sudah takdirkan, tapi dia wajib apa? Untuk ikhtiar, dia berdoa kepada Allah agar diangkat penyakitnya. Bukan dia ridho, dia biarkan penyakit, tidak, tapi dia ada mengambil akhdul asbab. Bagaimana supaya dia sembuh? Itu orang beriman seperti itu. Kalau orang itu ridho dengan apa yang Allah takdirkan, maka dia orang yang paling tenang, paling bahagia di muka bumi ini. Nanti Anda bisa lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian yang ke-11, syukur. Jadi ketika kita mengimani tentang al-qada wal qadar, maka dia akan bersyukur dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kan tingkatan itu ketika orang dapat cobaan, ujian, musibah, yang paling rendah itu apa? Dia murka. Paling rendah itu dia murka. Kalau orang yang murka, Allah juga murka kepada dia. Dia marah dengan takdir Allah, sakit dia marah, anaknya meninggal, adiknya meninggal, dia marah kepada Allah. Allah juga marah kepada dia. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu qusat. Barang siapa yang ridha, Allah ridha. Barang siapa yang murka, ini yang paling rendah, murka. Yang kedua, sabar. Tingkatan yang kedua di atasnya yang diperintahkan oleh Allah yaitu sabar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi ridha. Tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu syukur. Maka di antara para nabi dan para rasul, dia bergembira dengan bala. Dengan cobaan itu dia gembira. Wa inna lahum la yafrahu bil bala. Dan sungguhnya seorang di antara mereka bergembira dengan cobaan dan ujian yang menimpa dia. Gembira dia. Kenapa? Dia mensyukuri nikmat itu dengan dia mensyukuri dari cobaan ujian itu akan menghapuskan dosa dia, akan mengangkat derajat dia. Bahkan dengan sebab dia redho itu akan memasukkan dia ke dalam sorga. Dia bersyukur. Makanya kalau orang bersyukur akan ditambah nikmat itu. Kemudian yang ke-12, dan nanti ada kaitannya antara syukur dengan gembira. Dia syukur kemudian juga gembira. Dengan gembira itu seperti Allah sebutkan dalam surah Yunus. Kalau syukur ya kembali kepada surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
lasyadid dalam surah Ibrahim ayat 7. Kalau tentang gembira itu Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 58. Ini kaitannya poin yang ke-11 antara syukur dengan gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan demikian kalian bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi seorang mukmin, dia dengan apa yang Allah sudah takdirkan, dia gembira, sehingga senang dia dengan apa yang Allah sudah tetapkan, karena akan membawa pada ganjaran pahala. Kemudian yang ke-12, tawadu. Dia akan bertambah tawadu, karena dengan cobaan, ujian, musibah itu orang itu mestinya tambah tunduk, bukan tambah sombong. Ada orang-orang yang kasih cobaan, ujian, tambah sombong dia. Diingatkan, diperingatkan, tambah jauh dia. Ini orang celaka yang seperti ini. Orang beriman tambah tunduk dia. Kan justru cobaan ujian itu akan meluluhkan sifat-sifat keras hatinya, keras kepalanya, sifat sombongnya. Itu akan menggugurkan sifat itu dengan cobaan ujian. Dia tambah mendekat, tambah tawadhu dia tidak sombong. Itu orang beriman seperti itu. Yang ke-13, al-karam was-sakha. Al-karam was-sakha artinya dia murah hati dan dermawan, karena dia meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Dia diberikan rezeki oleh Allah, itu Allah yang memberikan rezeki, bukan milik dia, tapi milik Allah. Hartanya yang sekian banyak itu milik Allah. Makanya dengan dia memahami itu, dia banyak sedekah, banyak dia infak, banyak menolong orang, karena dia yakin bahwa ini semuanya milik Allah, dan apa yang ada pada Allah tidak akan habis, dan Allah pasti akan ganti. Karena Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti Allah akan ganti, dan Allah sebaik rezeki. Dan harus diingat lagi bahwa apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu nggak akan berkurang harta kita. Perhatikan tuh, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan nggak akan mengurangi harta kita. Harus yakin itu. Sebab yang bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia akan bersifat karam. Jadi ma naqasa malu abdin min sadaqah, tidak akan kurang harta seorang hamba dengan sebab sedekah, enggak akan kurang, tetap ditambah oleh Allah Taala. Makanya dengan adanya iman kepada takdir ini, dia akan tambah murah hati, dermawan, tidak bakhil, tidak pelit, karena akhlak yang tercela bakhil, pelit, kikir, kedekut, ini akhlak yang tercela ini, dan dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi orang beriman itu dia karim. Kemudian yang ke-14, asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah wal iqdam. Artinya orang yang mengimani tentang qada al-qadar itu dia berani, tambah keberaniannya, tidak penakut. Bahkan dengan dia mengimani al-qada al-qadar bertambah syaja'ah wal iqdam wa itrahul khawar wal jubn wa itrahul khawar. Artinya dia akan mengenyahkan sifat lemah dan pengecut dengan mengimani al-qada al-qadar. Karena orang yang mengimani qada qadar berani dia. Sekarang kan enggak. Kalau dia orang beriman mesti mengimani al-qada wal qadar. Ini bayangkan, antum perhatikan, dia sudah ngaji, bahkan sudah sekolah, belajar Quran dan Sunnah, ketika ada cobaan, ujian, musibah, ada wabah, takut ke masjid. Di mana tuh imannya? Di mana ilmunya? Takut, sapnya rapat, takut. Di mana imannya dia? Yang menyuruh ke masjid siapa? Sholat berjamaah di masjid siapa? Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW. Yang menyuruh saf rapat siapa? Rasulullah SAW.
Dan Rasul marah kalau ada sapi itu renggang, marah Rasulullah SAW. Aku lihat ada setan seperti anak kambing masuk di celah kalian. Gak mau Rasulullah, sedikit aja gak mau. Kenapa? Kenapa harus takut? Gak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Berani orang beriman itu, gak takut. Sekarang tambah takut. Kalau antum takut, ya bagaimana antum sebagai orang beriman takut? Kalau antum sebagai seorang dai takut, antum jangan jadi dai. Ini baru sholat, belum jihad. Baru sholat sudah takut. Saprapet takut. La haula wala quwwata illa billah. Ingat, kita nggak akan mati sebelum waktunya. Semua Allah takdirkan. Yakin kepada al-qada wal-qadar. Kematian kita sudah Allah tetapkan. Nggak akan mundur, nggak akan maju. Sudah, yakin. Kamu jangan takut dengan apa yang diperintahkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Jadi berani, orang beriman itu berani. Kemudian yang ke-15, al-qanaah wa izzatun nafs. Dengan al-qada wal qadar ini dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki, dan juga dia mulia dirinya, tidak mengharapkan pada manusia, tidak minta sesuatu pada manusia, karena dia yakin Allah yang berikan rezeki pada dia. Ini masalah izzah, harga diri. Maka dikatakan oleh para ulama, wa idza ruziqal abdu al-qana'a asyraqat alaihi syamsus sa'ada. Kata para ulama, wa idza ruziqal abdu al-qana'a asyraqat alaihi syamsus sa'ada. Apabila seorang hamba diberikan oleh Allah qana'a, maka akan bersinar bagi dia matahari kebahagiaan. Bahagia dia. Dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, puas dengan rezeki yang Allah berikan. Itu orang bahagia. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'a Allah bima ata. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dia orang yang bahagia dengan qanaah, dan dia merasa izzah, enggak minta-minta. Makanya orang mukmin itu punya harga diri. Orang yang mulia itu, kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas, kata Nabi. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan bangun tengah malam. Dan kemuliaan seorang mukmin, dia tidak minta-minta kepada manusia, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki. Tidak mengharap sesuatu dari manusia, tidak. Itu perhatikan itu. Karena rezeki Allah sudah bagi kepada semuanya. Sudah dibagi oleh Allah. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang ke-16, uluwul himmah. Yang ke-16, uluwul himmah. Artinya cita-cita yang tinggi. Dia punya cita yang tinggi. Dengan mengimani qada dan qadar akan membawa dia untuk mempunyai cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi itu bagi seorang mukmin apa? Masuk surga. Sehingga apa? Dia semangat dalam melakukan apa? Ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh, kebajikan-kebajikan. Dia berlomba-lomba. Seperti para nabi dan rasul alaihi wasallam, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90, sesungguhnya para nabi dan rasul itu segera dalam kebaikan, punya semangat yang tinggi, dan berdoa kepada kami dengan rasa harap dan takut, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami. Ya, orang beriman itu dengan dia mengimani qadar, bukan tanpa malas, bukan putus asa, bukan lemah, tapi semangat dia. Ulul himmah, punya cita-cita yang tinggi orang beriman itu. Anda melihat orang-orang kafir punya cita yang tinggi, orang kafir. Untuk apa? Untuk apa? Dunia. Orang kafir itu nggak ada bagi mereka gagal, terus usaha lagi, terus sampai tercapai dunianya. Orang beriman tidak, yang diharapkan jannah, surga. Cita-cita tertinggi, puncak orang beriman surga.
Makanya untuk bisa mencapai surga melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba, maka kita terus melakukan amal-amal soleh dari mulai tauhid, sholat, berbuat baik pada orang tua, bersedekah, bangun malam, puasa dan yang lain, terus membaca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Cita-cita tertinggi orang beriman itu, tidak lemah. Kemudian yang ke-17, as-salama minal hasad wal i'tirad, selamat dari dengki dan iri dan juga menentang. Jadi orang yang mengimani al-qada wal qadar, dia selamat dari apa? Dari dengki. Karena Allah sudah takdirkan, kenapa iri kepada orang lain? Orang punya motor, punya mobil, yang punya rumah yang besar, dia nggak iri. Nggak usah iri. Mau ngapain dia iri? Dia ini Allah sudah takdirkan, Allah sudah bagi semuanya. Kita dapat seperti ini, ya sudah. Tapi tetap ikhtiar, usaha tetap. Dan doa minta kepada Allah tetap jalan. Nggak tinggal. Tapi nggak iri pada orang. Kenapa? Kita tujuan hidup kita akhirat. Dan saya sudah bahas, kalau orang itu ingat kepada mati dan selalu ingat kepada mati, dia nggak akan iri pada manusia. Nggak akan iri. Karena Allah sudah bagi, yang memberikan kepada dia kelebihan harta, kekayaan. Siapa yang memberikan? Allah. Jangan kita iri. Maka kita minta kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah. Maka di surah An-Nisa di ayat 32 itu, ketika Allah menyebutkan tidak boleh kita iri, wala tatamannau ma faddalu ba'dakum li ba'd. Enggak boleh seorang itu iri sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Antum lihat dalam surah di An-Nisa di ayat 32, wala tatamannau ma faddalu ba'dahum wala tatamannau ma faddalu bihi ba'dakum ala ba'd wala tatamannau ma faddalu bihi ba'dakum ala ba'd lirijal nasibu mimma iktasabu wa linnisa nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kalian mengharap atau iri kepada karunia yang Allah berikan sebagian kalian sebagian yang lain. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Mintalah karunia kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi minta karunia kepada Allah, jangan mengharap pada manusia. Tapi nggak boleh kita iri pada manusia. Kemudian yang ke-18, yaitu di sini juga disebutkan tidak boleh dengki, nggak boleh menentang takdir Allah. Yang ke-18 yaitu al-ilmu bihikmatillah. Dia memahami, mengetahui tentang hikmah Allah, bahwa semua yang Allah takdirkan ini penuh dengan hikmah. Semua yang Allah takdirkan ini penuh dengan hikmah. Kemudian yang ke-19, sukunul qalbi wa tuma'ninatun nafs. Sukunul qalb artinya ketenangan hati. Dengan iman kepada qada dan qadar ini, artinya hati ini akan tenang. Hati ini akan tenang. Dan tentram, jiwa kita tentram. Syekhul Islam pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya dunia ini adalah surga. Barang siapa yang tidak masuki surga itu, enggak akan masuk surga akhirat. Surga itu artinya ketenangan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani tentang takdir Allah, kemudian dia banyak berzikir kepada Allah taala. Ini surga. Surga dunia itu dengan dia mengimani, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dengan dia banyak berzikir kepada Allah, dengan dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, antum akan merasakan tuh ketenangan. Antum mengimani, nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah takdirkan. Kita berangkat dari rumah ke masjid, tenang kita, nggak takut apa-apa. Di masjid kita duduk berzikir, tenang, nikmat. Dan itu dirasakan orang beriman.
tidak khawatir, tidak takut, tenang dia. Berzikir, berdoa, semua serba dengan ketenangan. Makanya Allah menyebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita dengan berzikir hati akan tenang. Di dunia ada surga. Barang siapa yang enggak masuk ke surga ini, dia akan masuk ke surga akhirat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib ketika menceritakan tentang gurunya Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menghadapi fitnahnya orang-orang yang dengki, yang hasad, dan juga penguasa yang zalim, beliau mengatakan begini. Ini ketika di penjara ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri. Aina ruhtu fa hiya ma'i la tufariquni. Ana habsi khalwah wa qatli syahadah wa ikhraji min baladi siyahah." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, apa yang diperbuat oleh musuh-musuhku terhadapku, aku adalah surgaku. Kebunku ada di dadaku ini. Surgaku, kebunku, dadaku. Tenang dia. Dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir, dengan apa yang Allah takdirkan dia tenang. Dengan ibadah kepada Allah dia tenang. Di mana saja aku pergi, maka bersama aku ketenangan, kegembiraan, ibadah, zikir bersama aku. Enggak bisa dengan aku. La tufariquni. Ana habsi khalwah. Penjara yang orang penjarakan aku, khalwah. Dengan di penjara aku menyendiri untuk ibadah kepada Allah. Lebih tenang. Dia baca, nulis, zikir, lebih tenang dengan di penjara itu. Wa qatli syahadah, kalau aku dibunuh, mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah, kalau aku diusir dari negeriku, ini merupakan piknik, artinya tamasya. Sebab tamasya orang beriman itu dengan apa? Jihad. Gitu. Biar diusir nggak ada masalah. Itu orang yang sudah mengalami ketenangan dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir, bahwa dengan iman kepada al-qada wal qadar itu tahrirul uqul minal khurafat wal abatil, membebaskan akal ini dari semua cerita-cerita yang bohong dan yang batil. Jadi kalau kita beriman dengan al-qada wal qadar, maka akan bebas ini akal kita dari apa? Dari khurafat, dari cerita-cerita bohong, jadi batil, dari semua kebatilan, dari dongeng-dongeng, dari tukang-tukang sihir, dukun-dukun dan segala macam. Jangan percaya tuh semuanya. Meskipun ada persatuan dukun sekarang ini, jangan percaya semuanya. Kebohongan yang ada itu. Dan orang datang ke dukun itu nggak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Cerita yang dongeng, orang kalau lagi susah, terpojok, banyak cerita-cerita yang bohong, banyak sudah. Ini umat Islam ini lagi jaya atau lagi kondisi terpuruk? Terpuruk umat Islam. Kalau terpuruk, banyak cerita dongeng. Ada Imam Mahdi, ada ini, segala macam semua cerita. Untuk apa? Memberikan semangat kepada umat Islam. Ini semua kebohongan. Kalau memberikan semangat, cukup dengan Quran dan Sunnah. Menurut Muhammad Salaf, kita akan semangat. Karena Quran Sunnah itu memberikan semangat kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan cerita terdongeng, jangan dengerin gosip, jangan percaya semuanya cerita bohong. Kita mengimani dengan al-qada wal qadar. Bahkan banyak lagi cerita yang lain, bahwa orang-orang kafir sudah siap untuk membunuh umat Islam, nanti umat Islam akan begini. Jangan percaya semua cerita itu. Kalau kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, nggak akan mengenai itu semuanya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dalam surah Ali Imran. Kalau kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka, makar mereka, rencana mereka nggak akan membahayakan kalian. Allah itu meliputi segala sesuatu. Syaratnya apa? Sabar dan takwa kepada Allah. Itu ingat itu. Jadi jangan dengerin cerita, udah cerita bohong, banyak kan cerita bohong yang ada, cerita batil. Jadi orang beriman itu harus bebas akalnya dari yang demikian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat.
wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.